Katu, halo. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jelas ya teman-teman suara saya semua? Jelas, Pak. Oke, Bu. Jelas Baik, Pak, jelas. baik. Luar biasa. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Yang kita hormati Ibu Panitia, Bu Fatimah Raya, kemudian eh, narsum kita sudah bergabung Ibu narasumber sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ada Pak Hafiz. Sudah, baik. Pak Ustadz Hafif, kemudian seluruh rekan-rekan, sahabat-sahabatku semuanya, peserta Zoom meeting malam ini, semoga sehat selalu. Salam, salam sehat dari Aceh ya. Oke, baik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Baik, sebagaimana yang telah kita baca bersama melalui grup kita pada malam ini, kita akan membahas tentang layanan bank berbasis hak sipil. Maka saya dipercayakan sebagai moderator pada malam ini, ya, yang kita hormati narsum kita. Sebelum kita mulai, saya bacakan biodata beliau. Ustadz, sebentar, saya tulis ini. Ustadz Al-Hafiz Kurniawan M. Hum. Beliau lahir di Jakarta 1986. Alhamdulillah masih muda ya. Kemudian riwayat pendidikan beliau, yang pertama sekolah di Pondok Pinang, itu semenjak 92 sampai 2003. Kemudian S1 beliau dengan jurusan Tarjamah Bahasa Arab di UIN Jakarta 2004 Kemudian beliau melanjutkan S2 di Susastra UI 2016-2018. Kemudian karir beliau yang pertama pernah menjadi asisten staf sus Presiden Bidang Keagamaan tahun 2019. Kemudian anggota Komite Kementerian Agama 2013 ya. Kemudian Wakil Sekretaris LBM PBNU 2022 sampai 2027. Kemudian juga beliau aktif sebagai ASN Penyuluh Agama Islam yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian juga beliau sebagai redaktur pelaksana Keislaman NU Online 2012 sampai sekarang. Baik, sebelum beliau memaparkan tentang judul kita pada malam ini, maka sebagai wacana dasar bagi kita, pentingnya judul malam ini yaitu layanan keagamaan berbasis hak sipil. Ini perlu kita pahami bersama bahwa kita di Kementerian Agama, pelayanan agama itu merupakan sebagai tupoksi yang luar biasa, sebagai kewajiban tentu di dalam melayani umat dalam hal keagamaan, perlu target-target yang hendak dicapai sesuai dengan visi misi Kementerian Agama. Di belakang itu juga perlu juga kita menjaga hak-hak sipil yang menjadi hak-hak dasar daripada masyarakat dalam kita memberikan layanan keagamaan. Artinya, jangan ada masyarakat yang tertindas, terzolimi, contohnya, kemudian juga memberikan kebebasan dan kepuasan dalam pelayanan keagamaan menurut kadar kriteria masyarakat itu sendiri. Maka untuk itu lebih jelas dan lebih detailnya, marilah sama-sama kita mendengarkan pemaparan judul layanan keagamaan berbasis hak sipil oleh Ustadz Al-Hafiz Kurniawan, Magister Humaniora. Kepada Ustadz, narasumber kita semua, kita persilahkan dengan segala hormat. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ustadz Haifal Mudin dari Aceh, moderator kita luar biasa. Eh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Eh, yang saya hormati Kasubdit Bina Paham, Pak Dedi Slamet Riyadi, Kasubtim Pak Heru, Bu Fatma ini Sohibul Wilayah wal Karomah, moderator kita Ustaz Khaifal Mudin, dan juga Pak Haji Naif juga disebut-sebut tadi. Terima kasih banyak semua penyuluh agama di eh, tentu ya yang hadir pada kesempatan kali ini. Eh, Terima kasih banyak, saya bergembira sekali bisa hadir dalam forum ini. Belakangan dikejar-kejar Bu Cici, dikejar Bu Cici, ya saya jawab ya 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 bisa ya. Alhamdulillah bisa gabung pada forum yang baik ini. Saya nggak tahu ini Pak Moderator, apakah ini forum direkam di apa di YouTube atau seperti apa, saya kurang tahu. Ya, Karena ini eh, bagaimanapun kita akan sedikit banyak eh, akan eh, mungkin dalam bahasa agama kita menggibah ya, menggibah teman-teman kita sendiri atau menggibah diri sendiri gitu. Saya nggak tahu nih ini Aman, 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 aman. atau tidak gitu untuk dikonsumsi di luar aman, aman. teman-teman penyuluh agama atau teman-teman staf atau misalnya teman-teman yang ada di penghulu gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kita berangkat dulu ya. Saya kira kita berangkat dulu dari komposisi penganut agama di dunia ya. Saya kira ada data yang bisa kita ambil dari World Population Review. Ini ada jumlah terdapat 4.000 sampai 4.300 agama yang pernah ada di dunia. Karena kemudian ya hari ini jumlahnya semakin berkurang dan segala macam karena nilai-nilai keagamaan juga kan saya kira sedikit banyak juga terpengaruh atau juga misalnya berkaitan juga dengan hukum atau nilai-nilai pasar gitu. Kira-kira nilai-nilai keagamaan yang bisa adaptif saya kira atau bisa kompatibel atau bisa adaptif dengan situasi atau tuntutan zaman, saya kira itu agama sedikit lebih langgeng atau sedikit berusia panjang kira-kira begitu. Nah ini hampir 4.300 ini hampir sudah tidak ada, hanya sebagian agama besar yang masih bertahan. Nah ini jumlah orang beragama kalau dari segi populasi kita bisa lihat yang terbesar ada di teman-teman di Kristen, 7 sampai 7,9 miliar semua penduduk masyarakat ini, dua setengah miliarnya ada di Kristen, dan disusul dengan umat Islam 1.864 miliar, selebihnya ada Hindu, Buddha, dan juga Konghucu ini tidak disebut di sini. Uh, itu data di 2020 ya, dari Wikipedia bisa kita lihat. Nah, untuk di Indonesia sendiri kita bisa dapat angka dari BPS di rilis tahun 2024 ini ada sekitar 87%, 87% ya dari umat Islam dari 207 juta jiwa yang ada di Indonesia, dan juga di samping itu ada teman-teman dari Protestan 6%, dan juga Katolik 2%, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Nah, eh, berikutnya terkait hak untuk beragama selain di dalam Islam, saya kira kita bisa ketemu dengan human right yang bisa kita rujuk ya dari deklarasi itu kemudian diratifikasi dan diberlakukan secara umum di berbagai negara, tentu dengan modifikasi yang berbeda ya, karena bentuk negara sangat beragam sekali. Negara Islam sendiri kan juga sangat beragam. Nah, negara yang dihuni oleh Muslim juga mengambil bentuk yang sangat beragam sekali terkait jaminan terhadap hak hidup, hak untuk berkumpul, hak terhadap perlindungan data, hak untuk berekonomi, dan seterusnya. Nah ini
saya kira ini sangat sangat apa namanya, hari ini HAM itu ya menjadi kebutuhan atau sesuatu yang nilai-nilai yang kita anggap universal, karena barangkali ada penyeragaman lewat lewat proyek-proyek peradaban dari 200 tahun terakhir ya, saya kira. Kemudian berkembang melalui perguruan tinggi, sekolah perguruan tinggi, dan itu menjadi menjadi sesuatu yang universal, sesuatu yang common sense diterima orang hari ini. Nah, terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, itu kita punya landasan konstitusi terkait itu. Artinya kebebasan untuk memeluk agama dan berkeyakinan itu dijamin secara konstitusional, di Indonesia itu diatur gitu. Berikut juga cakupannya seperti apa, memeluk, menjalankan agama, menyebarkan agama, dan juga berpindah agama atau berpindah keyakinan kalau misalnya dirasa uh, apa namanya, keyakinan yang ada tidak lagi sesuai dengan temuan-temuan atau kenyamanan orang. Itu saya juga kebetulan tergabung juga di mana di masjid Ukhuwah Islamiyah atau masjid di UI itu kemarin jadi apa sih? Uh, Semacam kepala divisi untuk permualafan kira-kira gitu. Jadi sebelum orang masuk Islam mesti saya tanya motifnya. Itu motifnya sangat beragam sekali. Tapi banyak hal yang saya simpulkan itu, orang hari ini semakin satu rasional, meskipun tidak seperti yang kita bayangkan rasional secara ketat ya. Karena bagaimanapun agama itu mengandung sisi-sisi yang sementara ini kita anggap tidak rasional, kira-kira begitu. Itu motivasinya beragam. Jadi hak untuk pindah agama itu ya dijamin di Indonesia, itu dijamin itu secara undang-undang dijamin. Jadi orang untuk mempertahankan agama juga dijamin secara undang-undang. Begitu juga orang yang ingin berpindah agama dengan motivasi macam-macam. Ada yang motivasinya uh, hanya ingin menikah gitu. Artinya dia siap menjalankan kehidupan berumah tangga dengan pasangannya, dan dia rela meninggalkan keyakinan sebelumnya yang saya kira juga sebelumnya tidak diyakini secara secara utuh, kira-kira begitu. Uh, kan nggak ada kan ketentuan yang melarang orang untuk berpindah agama atau melakukan konversi atau apa segala macam. Nah, uh, kalau kita melihat hak-hak sipil itu setidaknya ada dua model yang kita kenal di dalam perkembangan hak sipil ini. Saya kira ada hak sipil dan politik, ini yang disebut hak negatif, artinya di mana negara tidak punya otoritas untuk mengganggu, untuk membuat aturan terkait masalah internal agama itu sendiri. Misalnya dari maghrib, misalnya dari 3 rakaat menjadi 2 rakaat, atau zakat dari yang kita kenal, misalnya uh, zakat fitrah, zakat mal, dan seterusnya, itu kemudian dihapus misalnya karena dianggap sudah ada zakat gitu, pungutan melalui pajak. Nah, itu kan nggak bisa. Negara masuk pada saat dibutuhkan untuk terkait tata kelola atau memastikan praktek keberagaman ini berjalan secara tertib. Negara kan hadir untuk ketertiban sebenarnya, seperti itu. Nah, salah satu contoh misalnya kita memberlakukan yang sebelumnya dilakukan oleh negara-negara lain. Jadi kalau untuk konteks perhajian misalnya, kita memberlakukan, Kementerian Agama 2024 yang kemarin ya, itu memberlakukan murur dan tanazul gitu. Artinya memang dengan menghitung kapasitas ruang, space yang ada di Musdalifah, kapasitas orang berapa, terus bagaimana evakuasinya dari Musdalifah ke Mina seperti apa, maka dengan simulasi yang sangat terhitung gitu, sangat terhitung, sehingga diberlakukanlah misalnya murur. Jadi tidak semua orang itu mabit atau berhenti di Musdalifah setelah
mereka berwukuf di Arafah, tapi mereka hanya lewat saja gitu di area Musdalifah terus langsung menuju Mina. Begitu juga Kementerian Agama misalnya mengatur atau memberlakukan tanazul yang tahun ini tahun 2025 ini kayaknya dihapus oleh menteri kita yang sekarang. Karena ada perubahan kebijakan dan seterusnya, ada perubahan situasi dan perubahan tuntutan atau perubahan semacam regulasi dari pihak Kementerian Saudi itu sendiri. Kita tahu di 2004 itu kita negara memberlakukan tanazul, artinya jamaah yang lewat dari mana, dari Arafah terus ke Muzdalifah itu mereka terus lewat terus bablas saja ke hotel terdekat gitu, hotel terdekat dari Jamarot. Jadi mereka tidak semua mabit di Mina selama 3 hari itu karena melihat jumlah, kapasitas, menghitung segala macam lah, pokoknya kondisi space yang 60 kali berapa itu saya lupa, 60 kali 60 cm kali 100 berapa gitu, 120 atau berapa itu saya kira nanti bisa dikoreksi. Artinya sangat tidak layak untuk seorang yang baik lansia ataupun orang yang di usia muda untuk tinggal selama 3 hari di situ. Nah, untuk mengantisipasi segala macam kredit, mengantisipasi mafsadat apa segala macam yang kemungkinan terjadi, itu kemudian sebagian jamaah ditanazul, karena negara dalam hal ini hadir bukan untuk masuk mencampur internal kehidupan beragama satu agama, bukan, tapi memastikan praktek itu berjalan secara tertib, lancar, tanpa melanggar syariat itu sendiri. Yang sebagaimana kita tahu kan banyak sekali alternatif di fikih-fikih kita yang memberikan jalan ketika situasi-situasi kita mengalami situasi-situasi sulit gitu. Itu hak hak sipil atau hak negatif yang negara tidak boleh hadir di situ, tidak boleh mengatur kecuali dalam rangka ketertiban atau meminimalisir mudarat dan seterusnya. Nah, sebaliknya terkait dengan hak ekonomi, hak sosial, itu menjadi problem. Sebaliknya, justru negara hadir memberikan jaminan, memfasilitasi UMKM dan seterusnya, mengatur kehidupan sosial supaya tidak terjadi benturan dan seterusnya, juga memfasilitasi pendidikan, terus memberikan jaminan terhadap kesejahteraan guru dan seterusnya. Nah, justru ini hak positif. Kalau negara tidak hadir, justru itu malah menjadi pelanggaran sendiri yang dilakukan oleh negara. Nah, ini terkait hak-hak yang tidak bisa dikurangi ya, non-derogable ini. Nah, ini kita mengacu kepada definisi yang ada, yaitu hak-hak yang tidak boleh dikurangi di dalam keadaan apapun. Artinya negara harus hadir di situ dan tidak boleh mengurangi apapun karena itu sifatnya mutlak ya, terkait yaitu salah satunya adalah kebebasan orang untuk meyakini, menjalankan agama, memilih agamanya sesuai dengan keyakinan, atau memilih untuk pindah agama sekalipun. Nah, ini hak dasar warga negara yang tidak boleh dikurangi sekalipun, sedikit pun, dengan intervensi apapun tidak boleh. Gitu. Nah, sebaliknya, ini contoh-contoh yang bisa kita lihat di sini, ada hak untuk hidup, hak untuk larangan melakukan penyiksaan dan seterusnya, perlakuan kejam, diskriminasi dan seterusnya, perbudakan, perhambaan. Nah, ini nanti jadi problem lagi nih, ketika kita membenturkan antara norma atau semacam regulasi pemerintah dengan putusan, katakanlah putusan agama, atau misalnya hal-hal yang pernah diatur di dalam agama kita terkait perbudakan dan seterusnya. Nah, berikutnya, ini nanti kita akan diskusi secara dinamis terkait ini, saya kira menarik. Berikutnya adalah hak-hak yang bisa dikurangi untuk sementara waktu, karena ada kondisi-kondisi tertentu yang kalau tidak dikurangi itu justru akan menimbulkan problem yang lebih besar. Nah, ini definisinya yang bisa kita lihat bahwa
hak-hak yang bisa dibatasi atau yang bisa ditangguhkan untuk sementara waktu, misalnya dalam kondisi darurat atau dalam kondisi apapun diumumkan secara resmi oleh negara. Eh, Kaitan ini saya kira kita bisa ambil contoh ya untuk sementara waktu. Saya kira yang bisa salah satu contoh misalnya eh, yang berkaitan dengan Kementerian Agama sendiri itu antara lain saya kira hak kita sempat didera oleh wabah nasional bahkan wabah global ya. Kita mengalami itu 4 sampai 5 tahun lalu terkait COVID-19. Eh, nah irisannya atau irisannya dengan kehidupan beragama tentu ya kita tahu ada bagaimana pendidikan di pondok pesantren berjalan. Konon tuh ada pelonggaran jamaah atau wali santri tidak boleh sowan ke kiai-kiainya. Terus juga pelaksanaan sholat berjamaah itu harus seperti apa diatur, saya lupa. Kayaknya waktu itu Menak sempat mengeluarkan surat edaran nomor 20 apa kalau nggak salah itu terkait pembatas social distancing lah kira-kira untuk konteks sholat berjamaah. Dan juga sempat kita itu untuk di Jakarta, saya nggak tahu di wilayah-wilayah lain teman-teman penyuluh itu seperti apa kebijakan berikan. Nah di kita itu di Jakarta sempat kita menghentikan sholat Jumat, bukan melarang sholat Jumat, tapi menghentikan, mengurangi. Sebenarnya kan itu hak kita untuk ibadah Jumat ya, karena itu bagian dari kewajiban kan. Dan sebagai warga negara kita umat Islam berhak untuk menjalankan itu. Hanya saja dalam kondisi darurat tertentu, saya kira ini perlu hak itu dikurangi karena kita tahu COVID-19 itu penyebarannya antara lain ya melalui persinggungan atau perjumpaan orang, dan itu sangat berisiko sekali kalau misalnya itu dipraktekkan begitu saja, misalnya sholat berjamaah atau sholat Jumat itu kayak apa. Nah itu negara perlu hadir itu untuk melakukan pengurangan hak. Nah ini lagi-lagi saya kira ini diskusi yang menarik karena itu juga masyarakat pada saat itu yang pendekatannya saya kira diselesaikan bukan pakai keagamaan malah kalau untuk beberapa kasus di Jakarta, tapi didatangi oleh aparat dari wali kota, termasuk wali kotanya itu pokoknya turun tangan lah wali kotanya. Jadi pendekatan emang pendekatan hukum gitu, pendekatan pendekatan hukum administratif atau pendekatan apa, pokoknya pendekatan kekuasaan lah pokoknya kira-kira. Jadi lurah, camat, wali kota itu turun itu, pokoknya kalau masih ada musola atau masjid yang melakukan Jumatan tanpa social distancing itu pasti akan mendapat teguran keras, terutama di Jakarta Selatan. Nah, berikutnya ini terkait pengeras suara atau ya pengeras suara atau hari ini saya kira ada video gitu, ada video yang yang bisa diakses keluar di luar forum. Kita tahu di era digital ini orang banyak menggeser dakwahnya itu dari forum-forum konvensional seperti forum-forum orang tua kita dulu, geser ke forum digital gitu, yang borderless, yang timeless, yang juga uh, tanpa pokoknya nggak ada lagi sekat-sekat jarak antar waktu. Artinya forum yang udah lewat sehari setelah hari ini itu masih bisa kita akses gitu. Itu artinya udah nggak ada sekat waktu lagi itu. Ya nggak apa-apa kita ketinggalan forum itu nggak apa-apa, tapi forum itu bisa kita ikuti lewat link-link media sosial atau link YouTube atau yang platform digital yang menyediakan itu. Begitu juga borderless ini juga menghilangkan sekat terkait tempat ya. Artinya kita yang nggak hadir di forum itu, kita bisa menyaksikan apa sih yang didiskusikan, dibicarakan di forum itu ketika misalnya forum pengajian tersebut disiarkan secara langsung gitu, live streaming gitu. Atau kalau nggak melalui taping itu kan sama aja sumber yang satu langsung satu nggak langsung gitu.
melalui proses editing. Nah ini kemudian kita menjadi konsumsi orang terbatas yang tidak semua orang berkepentingan atau tidak semua orang berkebutuhan terhadap itu. Saya kira yang paling baru terkait sound horek ya. Ini kemudian diskusinya apa segala macam bisa melebar sampai ke belakangan yang statement yang agak mengandung ketaksaan, mengandung apa namanya ambiguitas. Itu yang menarik dari Presiden Jan Cuker sih. Ini ya siapa namanya? Ada Sujiyo Tejo lah, kita udah tahu Sujiyo Tejo. Nah itu dia bilang saya juga cukup terganggu dengan uh, polusi audio ritual tuh panggilan yang mau ditafsirkan atau forum eksternal yang mana apa namanya orang apakah semua orang berkebutuhan terhadap konten yang kita siarkan. Emang nah ini yang saya kira belum tuntas atau belum clear di masyarakat kita, di mubalik kita, dan juga petugas-petugas atau tokoh keagamaan di masyarakat kita, terutama di masyarakat muslim. Nah ini konsep dasar HAM, saya kira ini bisa dibaca aja. Ini ada pasal 29, ada pasal 28 terkait hak-hak sipil. Ini secara normatif ini memberikan kebebasan bagi orang untuk memeluk agama, bagi warga negara untuk memeluk agama dan juga beribadah, dan juga menyatakan pikiran, sikap sesuai dengan hati nurani, dan seterusnya. Sampai pada tahun 99 tentang HAM itu keluar juga, setiap orang bebas memeluk agamanya dan juga beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi memang ada basis konstitusi yang melandasi praktek keberagaman masyarakat. Nah, lantas di mana peran kita terkait layanan keagamaan bagi kita sebagai ASN gitu ya? Saya kira acuan kita itu pertama deklarasi HAM yang jelas, yang sudah diratifikasi, yang sudah masuk menjadi undang-undang dasar, dan juga menjadi berikutnya juga ada undang-undang terkait HAM dan seterusnya. Saya kira ini menjadi penting bagi kita untuk sebagai semangat atau dasar dari layanan keagamaan kita yang sifatnya inklusif ya, berlaku bagi siapapun. Nah, di sini kita bisa dapat misalnya ada beberapa prinsip yang bisa kita pegang dalam pelayanan publik. Satu, ada yang non diskriminatif, inklusivitas, juga kita juga berpartisipasi, sifatnya partisipatif di dalam membuat kebijakan publik atau memberikan input terkait kebijakan-kebijakan yang harusnya non diskriminatif atau juga inklusi. Nah ini akuntabilitas, saya kira ini ada akuntabilitas ini, saya kira ini yang selalu diingatkan ya oleh, terutama kalau di Jakarta Selatan itu ada Kasih Bimas, Kasih Bimas Islam yang selalu kunjungan kan seperti apa segala itu, selalu mengingatkan kita berada dalam pelayanan kepada masyarakat, terbuka menerima masukan. Itu jangan-jangan tuh yang ngasih catatan tuh pandan-pandan minor itu jangan orang-orang yang sentimen atau apa segala macam. Itu kita udah beyond itulah, pokoknya siapapun yang ngasih masukan, termasuk kalangan non muslim sendiri atau kalangan kelompok Islam yang tidak, misalnya tidak uh, yang tidak mainstream lah, atau kelompok Islam yang tidak umum misalnya, ya kita harus terima itu, harus terima. Nah ini saya kira patut menjadi perhatian bagi kita di dalam melakukan layanan publik, terutama layanan keagamaan di masyarakat. Nah ini kita bisa ketemu undang-undang ini, artinya punya basis konstitusi yang kuat gitu. Ada undang-undang terkait ASN di tahun 2014, ada juga undang-undang nomor 25 tahun 2009 terkait layanan publik. Nah ini yang jelas layanan publik itu menyakup instansi pemerintah pusat, daerah, terus kan berarti kan sampai turunannya, sampai yang paling kecil itu
KUA atau kita penyuluh nih sampai di wilayah binaan kita nih yang ada di kelurahan dan desa-desa. Itu saya kira itu penting banget bagi kita untuk memperhatikan beberapa prinsip-prinsip di dalam pelayanan publik atau layanan keagamaan di dalam memberikan itu. Nah, saya kira yang terakhir ini uh, terkait lain-lain atau kalau kita melakukan layanan yang agak diskriminatif ini kita bisa baca ada beberapa potensi sumber konflik paham keagamaan yang bisa kita pelajari di sini. Ada pengaruh media sosial, ada politisasi agama dan juga perbedaan interpretasi, klaim kebenaran tunggal. Nah, bagi kita sebagai ASN seperti apa yang harus sikap yang harus diambil gitu. Nah, saya kira ya ada beberapa saya kira Subdit Bina PAM terus melakukan apa namanya perbaikan sistem, perbaikan apa namanya aturan-aturan gitu atau memberikan panduan-panduan ya bagaimana teman-teman penyuluh, pengulu di bawah itu atau bahkan staf sekalipun memberikan layanan publik berdasarkan regulasi yang sudah diatur, yaitu yang inklusi, yang partisipatif dan non diskriminatif, pokoknya berbasis regulasi hak sipil bagi warga negara gitu. Tidak tidak menjadi partisan bagi kelompok tertentu atau bagi agama tertentu. Nah, ini yang menjadi problem. Terus juga bagaimana memoderasi atau menengahi perbedaan pendapat yang sifatnya khilafiyah atau yang sifatnya khilafiyah itu seperti apa penanganannya. Saya kira uh, ini bagian dari terus yang belakangan yang pernah saya ikuti juga dari Subdit Bina PAM itu saya kira penting banget. Saya nggak tahu dokumen itu kapan mau keluar. Uh, yang jelas ada disediakan platform yang sedang digodok sampai sekarang ya. Saya nggak tahu keluar kapan. Kita berharap semoga itu bisa segera supaya teman-teman bisa melaporkan terkait pencegahan konflik sedini mungkin. Uh, Terkait belangko, terkait pertanyaan, terkait siapa yang terlibat, siapa yang sudah pernah masuk untuk memoderasi, untuk menengahi, memediasi, terus motivasinya apa. Kadang-kadang juga motivasinya ya macam-macam lah, artinya nggak melulu soal ideologi atau sentimen aliran atau sentimen aliran tertentu, bukan. Kadang-kadang ya ada rivalitas ekonomi, ada rivalitas antar kelompok. Nah itu kadang-kadang nggak ada penyebab tunggal juga di dalam apa namanya konflik-konflik yang bisa kita temukan di bawah gitu. Nah banyak sekali saya kira layanan-layanan keagamaan seperti ini yang kalau kita sebagai ASN itu identitas yang muncul itu identitas yang lain, karena bagaimanapun identitas kita nih terbelah nih. Kadang kita itu satu sisi pengurus MUI juga misalnya, kadang-kadang kita juga pengurus FKUB juga atau pengurus dari ormas keagamaan tertentu juga. Yang macam-macam kepentingan itu macam-macam. Ada juga yang ya pokoknya kepentingan macam-macam. Nah, ketika menjalankan peran-peran kita sebagai ASN, saya kira yang perlu menjadi acuan itu ya regulasi itu terkait hak-hak sipil atau layanan terhadap warga negara berdasarkan hak sipil tanpa diskriminatif dan seterusnya. Dan sampai hari ini saya kira sadaran itu saya nggak tahu kalau untuk di lingkungan di Jakarta sekarang saya kira masih ada bunyi-bunyi atau identitas-identitas yang muncul di ruang publik ketika melakukan layanan keagamaan. Itu bukan identitas atau atribusi ASN yang muncul, tetapi identitas kelompoknya, semangat kelompoknya itu yang hadir. Misalnya masih membedakan antara ini minoritas, ini aliran sesat, ini wah ini layak, pokoknya semacam memberikan jalan terhadap bahkan sampai tingkat kekerasan ya. Nah ini saya kira saya nggak tahu ini makanya ini disiarkan secara langsung atau enggak. Nah ini karena ini saya kira diskusi ini akan apa namanya antara lain membedah diri kita sendiri gitu, membedah organisasi kita sendiri ya, organisasi penyuluh terutama ya. Diri kita
sebagai penyuluh itu seperti apa yang saya kira belum menjadi ada masyarakat kita di turut sipil yang partisipatif membela hak sipil eh, klien yang harus kita layani atau masyarakat yang harus kita layani terkait layanan kita. Nah ini saya kira uh, masih menjadi masalah-masalah hari ini. Saya kira kita berharap Subdit Pam juga memberikan banyak apa namanya semacam panduan-panduan atau memberikan atau saya nggak tahu apa apa di level rekrutmen misalnya penyuluh itu harus ada soal-soal khusus terkait isu ini dan juga bagaimana misalnya orang-orang yang masuk ke dalam apa namanya sebagai penyuluh atau penghulu atau staf di kawah misalnya itu harus orang-orang yang memang selain punya kemampuan atau kecerdasan kognitif di dalam memahami perannya sebagai ASN ya yang non diskriminatif, yang egaliter, yang inklusi dan segala macam. Tapi juga melihat track record atau misalnya bagaimana cara dia bertindak di dalam melakukan layanan keagamaan terhadap organisasi kita sendiri atau diri kita sendiri sebagai penyuluh agama atau sebagai terutama penyuluh agama dan penghulu ya saya kira atau juga teman-teman dari staf di dalam melakukan layanan kita nggak pernah tahu nih seperti apa di bawah itu untuk mengukur inklusivitas dan aspek egaliternya mereka di ketika menjalankan layanan keagamaan atau layanan hak-hak sipil. Saya kira itu sebagai pengantar Pak Haifal Mudin. Baik. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustadz Al-Hafiz yang luar biasa ya, teman-teman semuanya. Materi ini luar biasa. Sedikit tidaknya kawan-kawan semua pasti sudah ada catatan. Maka untuk itu pada selanjutnya termen yang pertama kita buka 3 orang dulu nih Ustadz untuk penanya. 3 orang dengan menyebutkan nama, kemudian nanti jangan bertele-tele ya. Singkat, padat, jelas pertanyaannya atau pandangannya. Nanti boleh juga kawan-kawan yang ingin bertanya di kolom chat boleh. Insya Allah kalau cukup waktunya dijawab oleh narasumber kita. Baik, silahkan untuk penanya. Sebentar. Silakan mengacungkan tangan. Halo, rekan-rekan semua ada? Baik, kami persilahkan Pak apa nih? Pak Saikhul Hadi ya. Silakan Pak Saikhul Hadi. Ya, eh mohon maaf tadi saya lupa ya. Ada yang terhormat Pak Katim juga, Pak Katim penyuluh ya, Pak Heru Susanto juga hadir. Yang kita hormati, selamat bergabung Pak. Juga Kang Kiai Haji Naif Adan juga yang kami hormati. Silakan Pak Saikul Hadi. Halo Pak Saikul. Pak Saikul Hadi. Silakan Pak Rofi sudah bisa membuka mikrofonnya. Baik, terima kasih. Iya. Halo? Ya, Pak Rofi silakan Pak. Silakan Pak. Pak Rofi Oke, dan Pak baik. Saiful Hadi bisa membuka Oke. mikrofonnya. Terima kasih. Izin. Ya, terdengar Pak. Izin. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi halo wabarakatuh. Bro. Ya, alhamdulillah materi yang sangat cukup menarik untuk pada malam hari ini. Izin ya Bapak mempertanyakan yaitunya yang pertama tentang bagaimana cara kita memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama ke layanan keagamaan terlepas dari agama atau kepercayaan yang mereka anut. Bagaimana cara kita memastikan Ya, bahwa setiap individu memiliki akses yang sama ke layanan keagamaan terlepas dari agama atau kepercayaan yang mereka anut. Itu yang pertama, Pak. baik. Yang kedua, Pak, tentang hak-hak minoritas agama dan kepercayaan dari diskriminasi dan intoleransi. Jadi bagaimana cara kita melindungi hak-hak minoritas agama atau kepercayaan dari diskriminasi dan intoleransi tersebut. Terima kasih Pak atas Ya, waktu yang baik. telah Terima kasih diberikan. Pak Rofi. Ropi Yo, Irandi Sumatera dari Barat. Sumatera Barat ya. Awak Padang ya. Ya, oke siap. Oke. Ayo randang. Baik, kita lanjutkan terus ya. Boleh Ustaz Hafiz ya. Tanya yang kedua ya. Nanti sekali jawab boleh ya. Baik. Silakan Pak Saiful Baik, Hadi. terima kasih eh, moderator dan narasumber. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan masalah. Saya dari Jawa Timur, Bapak, dari Mojokerto yang memang lagi rame sound horeg. Jadi lagi-lagi rame sound horeg itu. Silakan Pak. Kalau kita lihat dari kacamata Hakam, bagaimana pandangan HAM terhadap sound horeg? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau fair juga sebenarnya, kalau di kami ada istilah namanya corong horeg. Corong horeg itu apa sih? Corong horeg itu adalah corong itu ya, speaker yang bulat itu yang biasanya ada diletakkan di musola-musola atau Ya, masjid. Toan. Dan kadang-kadang satu masjid itu bisa ada 4, 3, 5, bahkan lebih corong yang digunakan untuk adzan, kemudian pujian, bahkan bisa juga digunakan untuk menyambungkan suara imam ketika mengimami di waktu maghrib, isya, dan subuh sebenarnya. Sebenarnya kalau dalam pandangan HAM, penggunaan atau polusi suara tadi itu bagaimana sebenarnya? Secara HAM bagaimana dan bagaimana Islam mengatur ketertiban suara yang muncul dari para masjid atau musola tadi itu? Kadang-kadang kita bingung ini mau jawab adzan yang mana yang mau kita jawab. Karena ada sekian banyak corong yang muncul di sekeliling kita itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau tidak salah setahun atau 2 tahun lalu itu pernah diwacanakan bahwa KUA itu nanti bisa menjadi melayani pencatatan pernikahan non-Muslim. Ya, itu dulu sempat muncul wacana itu. Saya ingin tahu apa kabar wacana itu, apakah kemudian tetap diberlakukan atau bagaimana. Terus bagaimana wujud inklusivitas kita di KUA, terutama yang memang hampir semuanya itu dihuni oleh stafnya yang Muslim, tidak ada yang non-Muslim. Jadi artinya ya kita hanya melayani ya keperluannya orang-orang Muslim saja, dari mulai pernikahan, kemudian wakaf, halal, dan lain sebagainya. Jadi kita belum menyentuh kepada layanan yang di luar Islam itu. Oke, itu aja 3 pertanyaan. Terima kasih. Baik, kita cukupkan 2 orang dulu Ustaz Narsum. Ya, ini luar biasa sekali. Ini pertanyaan dari kedua penanya kita. Saya ulangi untuk mengingatkan saja. Yang pertama dari Bapak Ropi Irandi, Sumatera Barat. Beliau menanyakan bagaimana cara kita memastikan bahwa setiap individu itu mendapat akses yang sama tentang pelayanan keagamaan. Kemudian yang kedua adalah cara melindungi hak-hak yang minoritas. Ini pertanyaan dari Pak Ropi, Pak Narsum. Silakan mungkin Pak Narsum bisa langsung menjawabnya. Ya, ya, terima kasih Pak Rofi dari Sumber. Pertama, bagaimana cara kita memastikan layanan keagamaan masyarakat yang kita layani apapun yang mereka anut. Saya kira
saya nggak tahu. Ini diskusinya agak itu kayaknya di lingkungan para aktivis HAM itu menjadi ya pokoknya diskusi terkait berangkat dari KTP ya status agama kita di KTP. Nah ini saya nggak tahu kemarin sempat ada beberapa diskusi di Subdit ya terkait status di KTP itu apakah itu bagian dari eh, sumber diskriminasi dari layanan kita keagamaan kita yang sedikit diskriminatif atau memang kita sudah membawa persepsi tersendiri ketika kita melakukan layanan keagamaan berbasis yaitu tadi berbasis status ini Islam terus atau ini atau kalau misalnya di beberapa daerah ada ekstapol atau keluarga tapol misalnya kita tahu labeling itu kan hari ini kan dipakai betul ini oh ini keluarga Syiah atau apa keluarga Ahmadiyah atau apa atau ekstapol misal keluarga tapol PKI itu jadi problem. Nah untuk memastikan layanan saya kira perlu ada aturan atau mekanisme yang dibuat ya dengan kontrol yang dilakukan oleh Kasidimas misalnya terhadap staf-staf meskipun itu ada layanan aduan melalui itu kan sering tuh kita ada aja lah pokoknya Dumas dari masyarakat meskipun yang dibicarakan KUA di tempat lain masih di satu kota di kita itu palingnya kan itu warning bagi kita juga untuk terus mengingatkan untuk tapi hal-hal kayak gini biasanya masih berkaitan dengan dengan urusan apa istilahnya urusan riswah atau urusan apalah biasanya kalau di KUA kan kayak gitu-gitu terus atau ada bahasa yang kurang enak pembawaan bahasa yang kurang enak biasa sejauh itu. Nah kalau untuk yang di staf yang tahu saya kalau untuk kasus di Jakarta Selatan sorry. Nah kalau untuk penanganan konflik misalnya di masyarakat itu kan biasanya yang lebih banyak terjun penyuluh. Nah, penyuluh ini yang kemudian saya kira perlu ada pembekalan khusus. Nah, kadang-kadang ini problemnya begini. Itulah saya nggak tahu apakah diharapkan kan sebenarnya penyuluh ini orang-orang setempat begitu yang punya basis massa yang juga berpengaruh tapi juga punya wawasan katakanlah wawasan kalau bukan wawasan HAM tapi wawasan eh, wawasan inklusi yang baik, wawasan yang apa namanya, wawasan yang egaliter, yang atau wawasan moderasi beragama lah kalau Kementerian Agama kemarin. Yang baik. Nah, kadang-kadang ketika problemnya kadang-kadang ketika kita dilaporkan misalnya ada satu titik konflik di daerah tertentu. Ini kadang-kadang kepala KUA ini menugaskan penyuluh-penyuluh yang acak aja kadang-kadang yang apa namanya yang apa sih kadang-kadang yang sempat atau berbasis wilayah binaan. Nah sementara untuk masuk terjun ke medan konflik atau potensi konflik, saya kira kan ini apa namanya orang perlu penyuluh sekalipun itu perlu pembekalan khusus ya minimal misalnya mereka penghulu atau penyuluh yang pernah ikut SPAK misalnya itu pun misalnya nanti saya nggak tahu ya itu ada SPAK level 1 level 2 bukan sekedar gelombang ya saya kira emang ini butuh waktu memang memperbaiki penyuluh penghulu ini butuh waktu terus ada level 1 level 2 katakanlah level 1 level 2 lah paling nggak sehingga untuk mendeteksi ini potensi konflik seperti ini cukup orang yang sudah mengikuti SPAK 1 misalnya. Tapi kalau udah konflik emang sudah terjadi, ini ini yang harus turun. Ini yang harus penyuluh atau penghulu yang udah level SPAK 2 misalnya kayak begitu. Kalau kita mau bikin grade. Nah, untuk mengukur memastikan layanan keagamaan apa yang mereka anut. Nah, ini saya kira berangkat dari kesadaran dia sebagai ASN ya memang harus berangkat dari kesadaran ASN yang harus melindungi semua. Problemnya ini kan kadang-kadang partisan bahwa ASN di bawah ini kadang-kadang punya kepentingan lain di luar
identitasnya, atribusinya sebagai penghulu atau penyuluh. Entah itu karena dia punya basis massa atau juga dia mubalik yang cukup terkenal, sehingga kalau dia misalnya agak sedikit berpihak kepada yang katakanlah minoritas atau kelompok kepercayaan yang dianggap problematik oleh masyarakat, dia takut misalnya jadwal khotibnya dikurangi di masjid-masjid tertentu. Itu salah satu pertimbangan logis juga yang kadang-kadang dianut oleh sebagian kita ASN di entah itu di penghulu atau di penyuluh gitu misalnya. Itu ada semacam ketakutan-ketakutan begitu. Nah, saya kira ya kita memang harus menyiapkan ASN yang ya spak 2 yang saya kira levelnya tuh udah melampaui itu gitu. Artinya dia udah nggak peduli lagi dengan apa segala macam. Pokoknya atribusi saya sebagai ASN dan saya harus melindungi semua. Satu itu. Berikutnya tadi udah ada layanan Dumas ya, itu saya kira itu penting banget ketika sampai laporan ke atas tuh udah langsung turun tuh ke Kanwil, ke Kemenag, ntar Kemenag lewat supervisi ke KUA itu menyampaikan itu, memberikan warning, diingatkan kembali apa segala macam sejauh misalnya belum ada sanksi yang bisa diterapkan sesuai dengan tingkat apa namanya diskriminatifnya, saya kira seperti itu. Nah, berikutnya untuk pertanyaan nomor 2 itu bagaimana cara kita melindungi hak minoritas. Nah, ini problem ini. Saya kira penggunaan istilah minoritas itu sendiri, nah itu yang saya kira melahirkan pandangan stigmatisasi bahwa mereka ini memang sesuatu yang atau entitas kelompok masyarakat, kelompok keagamaan yang di stigma memang problematik gitu. Di stigma memang problematik. Ya, tapi kalau menurut saya itu bagaimana caranya melindungi, saya kira kita udah jelas ya. Tugas kita sebagai ASN saya kira sudah cukup clear. Yang pasti kita perlu saya kira kita perlu contoh dari, ya ini mau nggak mau, ini saya harus mengatakan ini. Kita perlu contoh dari atasan memang. Bagaimanapun negara atau layan negara atau beroperasinya negara itu ya dari atasan, katakanlah dari memang bimasnya seperti apa dirjen bimasnya seperti apa sikapnya gitu, terus kanwilnya seperti apa atau penaisnya, kabit penaisnya kayak apa, terus kepala kemenagnya apa, kepala kanwilnya seperti apa, terkait isu-isu toleransi, terkait isu moderasi beragama, terkait isu advokasi terhadap teman-teman tanda petik minoritas itu seperti apa, atau hak adat yang harus hak kepercayaan yang harus kita bela dari mereka atau seperti apa. Nah, saya kira itu perlu contoh. Kalau kita mengandalkan organik bergerak atas kesadaran individu, paling ya saya kira ya itu saya banyak berharap dari teman-teman alumni SPAK aja. Paling di luar itu saya kira kita belum tentu memiliki satu kesadaran yang sama, satu wawasan yang sama dalam mencegah konflik atau melakukan pendampingan pada saat konflik atau melakukan rehabilitasi pasca konflik dan seterusnya. Saya kira ya saya hanya berharap dari SPAK itu, dan juga saya kira dari pimpinan yang harus mengambil kebijakan yang tegas. Di samping kita juga pasti kita nggak bisa berharap pada aparat hukum, karena polisi juga mereka tidak aparat keamanan ya, entah Babinsa atau misalnya orang-orang polsek, itu mereka tidak memiliki bahasa agama. Nah, sementara problem kita hari ini kadang-kadang kalau untuk penyuluh dia bekerja berbasis binaan misalnya, itu kadang-kadang kan ya udah dia hanya sibuk dengan binaannya, ada isu-isu apa tuh, terus kita biasanya gagap tuh, terutama teman-teman yang belum pernah ikut SPAK ya. Saya nggak tahu nih, ini SPAK ini semoga itu terus dilanjutkan itu. Apa namanya, sekolah ini sangat penting saya kira, meskipun ada beberapa catatan ya, kalau di akhir forum itu kan kita bisa boleh memberikan masukan, catatan atau apapun. Di samping memang harus masuk dengan bahasa agama, dengan
berjejaring dengan tokoh agama dan bagaimana caranya kita memang memasukkan visi atau pandangan perspektif sudut pandang yang inklusi itu kepada tokoh-tokoh agama setempat. Tentu dengan bahasa agama. Nah ini yang saya kira menjadi PR lagi ke depan, ya. Menjadi PR lagi ke depan. Itu terkait minoritas. Memang harus ada keberanian dari pimpinan, di samping memang teman-teman memiliki kesadaran sendiri untuk mengadvokasi teman-teman hak-hak minoritas dari teman-teman. Ya saya kira termasuk, saya lupa di Jepara apa di mana itu yang ini ternak babi itu kan, termasuk itu gimana itu kan. Ya kalau fatwa boleh aja, fatwa kan boleh aja. Nah, cuma masalahnya kita ini bergerak berdasarkan fatwa MUI. Waduh, itu kan nggak bisa jadi acuan. Nah, ini yang saya kira ini masalah atau tantangan yang harus kita pecahkan ke depan. Banyak dari kita itu atau Kementerian Agama, ya memang sih perlu mempertimbangkan fatwa-fatwa dari ormas keagamaan. Tetapi saya kira acuan atau landasan kita bekerja itu bukan fatwa itu, tetapi apa? Tetapi ya regulasi terkait hak asasi, regulasi terkait hak beragama, hak untuk menjalankan agama, hak untuk pindah agama. Termasuk dulu misalnya saya ikut membahas peredaran minuman beralkohol. Kan nggak mungkin kita haramkan atas nama keharaman terus. Ya itu sih namanya kita jadi negara Islam namanya. Ini haram nih karena, tapi kita perketat misalnya ada pengecualian. Tentu kan hukum begitu, regulasi begitu. Kita ngasih input ketika ada pembahasan tuh apa sih namanya? Sebelum menjadi undang-undang itu kita ngasih masukan, ngasih dim, kita pelajari. Misalnya untuk kepentingan adat misalnya, oke itu alkohol bisa digunakan gitu, atau untuk kepentingan medis, atau untuk kepentingan penjualan yang dibatasi secara ketat atau dilokalisir yang kira-kira mafsadatnya bisa dilokalisir. Nah itu yang jelas seperti itu. Nah artinya apa? Soal ternak babi itu kan sebenarnya bisa pokoknya bisa diaturlah secara ketat. Ini sebenarnya nih peternakan sumbernya dari mana, terus pasokannya lari kemana, terus labelingnya seperti apa terkait kejelasan sumber produk itu, sehingga tidak, ya pokoknya dilokalisir sedapat mungkin mafsadatnya seperti itu. Nah itu bagian dari cara kita sebenarnya di dalam melindungi hak minoritas, itu masih sangat baru sekali terkait Jepara. Nah ini berikutnya lagi ada dari Mojokerto, ada Pak Sehul Hadi ya, Pak Haifal. Ini ada 3 pertanyaan. Satu terkait pandangan Islam terkait sound horeg ya. Lagi Ustaz, pandangan HAM juga. Dalam HAM bagaimana? Jadi dari pandangan Islam, pandangan HAM. Pandangan Islam sound horeg. Saya kira ya ini problemnya. Ini kadang-kadang kita nggak konsisten gitu. Kalau sound horegnya itu yang disetel itu musik di luar sholawatan, puji-pujian, itu hukumnya boleh gitu. Tapi kalau isinya musik-musik apa segala macam itu haram. Tapi kalau padahal kita lihat ini letak problemnya di mana sih sebenarnya, problem intinya gitu. Problem intinya di mana dari sound horeg? Ya kalau beberapa kajian kan menyebut sound horeg ini lebih kepada menyakitkan kan, mengganggu, lebih kepada mengganggunya. Kalau alasan-alasan yang lain yang misal disebutkan oleh beberapa lembaga fatwa seperti MUI misalnya, menyebut ada ikhtilat gitu, ada pertemuan dengan lawan jenis gitu, laki perempuan itu kan potensi bersentuhan apa segala macam. Saya kira itu bukan alasan inti ya, tapi pemutaran suara sound horeg yang begitu keras apa segala macam, saya kira itu problem dasarnya di itu, letak menyakitinya atau mengganggu pendengaran, mengganggu audio dan segala macam.
mengganggu orang yang kebutuhannya berbeda-beda. Nah, saya kira kita balik kalau ke pandangan Islam ya, memang belum banyak fatwa-fatwa terkait itu ya. Ya kita baru ada misalnya fatwa dari MUI ya, baru ada seperti itu. Kalau terkait pandangan Islam, saya kira kita akan balik kepada apa namanya, pada prinsip-prinsip dasar Islam, prinsip dasar Islam yang tidak boleh memberikan mudorot apa segala macam. Lantas boleh nggak mengeluarkan suara? Saya kira itu yang perlu diatur. Desibelnya saya kira dulu Bimas Islam pernah mengeluarkan kok tahun 8 udah pernah ditulis juga di media online. Itu tahun 78 Bimas Islam udah mengatur soal pengeras suara masjid. Itu tahun 78 Bimas Islam tuh udah keren banget menurut saya mengeluarkan itu. Nah, berikutnya terkait desibel yang juga dikeluarkan Menteri Agama, saya lupa tahun 2022 atau 2023, 2022 atau 2021. 2022 seingat saya. Yang mungkin ya artikulasi atau strategi komunikasinya waktu itu Menteri Agama kurang baik ya, sehingga penerimaan orang tuh terhadap putusan itu lebih resisten gitu, masyarakat lebih resisten hanya karena strategi ya, karena memang doorstop kan, oleh wartawan ditanya itu gimana tuh, oh itu suaranya mengganggu seperti anjing menggonggong kan gitu kan, padahal bukan, ya maksudnya mengganggunya itu bukan karena kalimat toibah itu seperti anjing menggonggong, bukan, tapi idanya itu, menyakitinya itu, mengganggunya itu problemnya begitu. Prinsipnya Islam itu ya itu tadi, tidak membawa mudorot, tidak membawa mudorot. Memang tidak ada mudorot murni, karena bagaimanapun ya azan juga itu yang mengganggu sebenarnya, mengganggu, tapi pada kadar-kadar tertentu yang diatur lah, kira-kira pada kadar tertentu yang diatur, artinya ya itu tadi, seperti mana ruang publik, mana ruang internal, mana ruang apa namanya terbuka, misalnya ya harus dibatasi ya, kalau azan mungkin ya diatur desibelnya sekian, terus juga hanya untuk azan misalnya, hanya untuk azan, di luar itu misalnya cukup pakai speaker dalam, itu kan bisa diatur begitu. Nah, ini juga corong horek atau speaker ya, ini saya pindah ke pertanyaan kedua, itu bagaimana pandangan HAM dan bagaimana negara mengatur. Saya kira kalau untuk ini ya, saya kira bukan hanya untuk Islam saja, saya kira semua rumah ibadah itu perlu diatur di dalam di dalam beraktivitas mengeluarkan suara-suara tertentu ya, tingkat mengganggunya seperti apa. Lonceng di gereja misalnya, kalau misalnya diamplifikasi lewat toa yang horeg di mana-mana 5 corong, ya saya kira ya sama mengganggunya juga gitu. Kita bukan dalam rangka mengadili Islam, tapi mengadili Muslim, tapi karena kebetulan memang pelakunya kebetulan Islam, karena memang kita negara yang bermayoritas Islam. Nah, ini kita perlu clear mendudukan, bukan dalam rangka kok Islam mulu yang dikritik. Ini kan sebagian pandangan kan seperti itu. Kok ini Islam mulu yang dikritik, kok bukan agama lain dan seterusnya. Karena memang tingkat intensitas gangguan yang dilakukan oleh rumah ibadah lain itu tidak setinggi intensitasnya umat Islam di dalam, ya kita kan lima waktu sekali, belum lagi ada puji-pujiannya. Sebelum, waduh pokoknya banyak banget, belum ada pengajian umum sampai nutup jalan dan seterusnya. Nah, saya kira bagaimana negara punya hak untuk mengatur itu, negara punya hak untuk mengatur ya. Saya kira upaya-upaya itu sudah dilakukan di sana oleh, tadi saya sebut di dalam putusan Bimas Islam tahun 78 dan juga surat edaran Menteri tahun 2022 itu bagian dari cara mengatur. Hanya saja kan itu bersifat imbauan, bukan satu regulasi yang mengikat di mana orang yang melanggar itu terkena sanksi gitu secara hukum, gitu, terkena sanksi secara hukum. Nah, itulah kemudian saya nggak tahu apa perlu ditingkatkan sampai ke hukum yang mengikat atau cukup surat edaran atau semacam imbauan seperti itu, sehingga kalau ada konflik atau ada masalah itu diselesaikan secara musyawarah di level kultural di masyarakat gitu ya. Karena kan kadang-kadang kita memang ada masyarakat yang senang juga dengan horeg itu, kita harus nggak bisa diseragamkan gitu, setiap daerah itu kasus berbeda-beda. Ada masyarakat yang senang, emang itu corong itu ada yang
azannya nggak sampai rumah dia misalnya karena agak sedikit jauh, maka perlu ditambah toa yang menghadap ke arah rumah dia. Ada juga yang model begitu. Itu kan bagaimanapun harus diakomodasi kepentingan. Nah itu cukup diselesaikan melalui, saya kira nggak perlu pendekatan hukum yang mengikat ya Pak. Paling cukup fatwa-fatwa ormas-ormas Islam itu saya kira udah cukup. Satu, kedua juga penyelesaian secara musyawarah di level masyarakat yang terdampak, saya kira itu cukup diselesaikan secara terbatas. Nah, saya kira yang terakhir nih, ketiga Pak Haifal, ini terkait pencatatan non-muslim, bagaimana inklusivitas kita. Nah, itu waktu Pak Kamarudin Amin jadi Dirjen Bimas Islam, itu sempat kita dari LBM itu ngajak diskusi. Ini sebenarnya gimana? Ini Gusman nih maksudnya gimana ini dengan apa? Nah, dia cerita bahwa pencatatan nikah itu bagi non-muslim yang sampai di tingkat kota, layanannya mereka cuma ada sampai di tingkat kota itu, dukcapil itu. Dan itu menyulitkan bagi masyarakat warga negara yang ada di daerah kepulauan, daerah terluar, yang mana akses transportasinya tuh problem gitu loh, untuk sampai ke tingkat kota atau kabupaten itu. Jadi problemnya problem jarak itu aja. Nah, semangatnya Gusman, semangatnya Gus Yakut itu kata Pak Kamarudin Amin, itu gimana caranya masyarakat non-muslim itu juga bisa dilayani pencatatan nikahnya di level yang lebih dekat, apa itu KUA, karena kalau ada di Semarang kan, artinya sejauh-jauhnya kantor kecamatan, sejauh-jauhnya kantor Koramil, Polsek dan KUA itu setidaknya masih lebih bisa dijangkau, lebih membantu untuk bisa diakses, jangkau oleh masyarakat ketimbang kantor Dukcapil yang ada hanya di level kabupaten kota. Dan bagi kita masyarakat bias Jawa ya, atau masyarakat di daerah yang akses kendaraan mudah, akses kendaraan itu murah, mungkin hal itu nggak ada problem. Tapi ketika hal ini terjadi di masyarakat luar, masyarakat terluar, masyarakat kepulauan, wah itu jadi problematik. Nah, kalau hal terjadi, konsekuensinya, istilah orang hukumnya tuh akan terjadi kematian perdata. Kalau macam-macam, nggak bisa bikin kakak, nggak bisa bikin akte lahir, karena nggak ada surat nikah, nggak ada apa. Nah, itu gimana caranya Gusman, Kementerian Agama memfasilitasi itu atau membuka wacana itu, karena hal ini kenapa belum bisa diputuskan, karena kebijakan ini melibatkan agama. Artinya Gusman ini pengen Kementerian Agama hadir juga untuk non muslim, bukan hanya untuk agama Islam. Itu kalau kita lihat komentar netizen itu, kalau mereka lagi sentimen ke Kementerian Agama itu pasti tuh komentarnya kayak gitu. Wah ini sih Kementerian Agama Islam, bukan Kementerian Katolik, bukan Kementerian Agama bagi Kristen dan segala macam. Nah itu kayak gitu, suara-suara kayak gitu, itu sebenarnya bukan tanpa alasan. Saya kira memang layanan kita selama ini ya mungkin ya dianggap agak sedikit eksklusif untuk umat Islam, tapi harus dibaca atau dipahami juga secara proporsional, bahwa ya memang wajar kalau misalnya selama ini Kementerian Agama lebih banyak melayani umat Islam, karena memang ya jumlah umat Islam itu sendiri hampir 87% itu gitu, bukan berarti mereka nggak dilayani. Nah, Gusman tuh sebenarnya pengen hadir Kementerian Agama, tapi masalahnya kan Dukcapil nih mau nggak ngasih kewenangan itu ke Kementerian Agama. Itu kan melibatkan Dukcapil di bawah Kementerian Kemendagri juga kan, di bawah Kemendagri, artinya harus melibatkan SKB, sehingga semangatnya hanya memudahkan Kementerian Agama, meskipun itu isunya berkembang macam-macam tuh di luar yang nggak karu-karuan. Misalnya wah berarti KUA menikahkan di gereja dong. Enggak, tetap aja mereka menikah, hanya pencatatannya saja itu loh
hanya pencatatannya saja gitu. Dan itu saya kira semangat inklusi yang baik, tapi hari ini saya kira itu wacana itu kemudian agak agak tidak menjadi prioritas, belum ditengok lagi karena mungkin ada pergantian, ada apa namanya, ya situasi politik lah hari ini ya. Kita tahu dari 2000 kemarin kan ada pilpres 2023, 2024, 2000, pokoknya ada perubahan-perubahan sosial politik sehingga semangat inklusivitas Kementerian Agama melalui pencatatan nikah non muslim di KUA itu mengalami ya katakanlah kemandekan. Saya nggak tahu apakah hal itu masih diingat oleh Pak Sekjen ya, Kamarudin Amin. Nah itu ke depan lanjutannya seperti apa saya kira. Nah itu saya kira itu semangat yang baik. Setidaknya kalaupun tidak diatur untuk di semua kabupaten kota, setidaknya itu bisa berlaku untuk di daerah Indonesia bagian luar, bagian kepulauan yang sulit diakses itu. Atau yang transportasi mahal, harus nyebrang lah, harus apa kalau untuk kabupaten kota. Ini kan kita semua mikirnya ya, saya ya, itu mikirnya pasti bias Jawa, bias Jakarta yang kemana-mana tuh dekat, akses murah, kadang-kadang transportasi 24 jam gitu kan. Itu kita nggak pernah berpikir orang-orang Indonesia yang juga butuh layanan keagamaan dari kita atau layanan pencatatan itu yang ada di daerah yang sulit diakses. Gitu. Ya. Saya kira itu paling Pak Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan Pak Rofi dan Pak Saiful sudah bisa memahami, ya, menarik dan jelas sekali saya pikir dari penjelasan Ustadz Al-Hafiz. Kemudian ini terakhir nih Ustadz, karena waktu kita sudah menunjukkan jam Oke, terima kasih. 20. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Ustadz Hafiz di kolom chat ini dari Rifai Toli. Beliau menanyakan bagaimana sikap kita bila melihat seseorang atau fenomena orang dalam keluargakah, dalam dunia kerjakah, dunia pelayanan, dia hanya melayani secara diskriminatif, dia hanya mendahulukan orang-orang terdekatnya. Itu bagaimana cara kita menghadapi? Nah, ini Ustaz, pertanyaan dari Rifai Tuli. Mohon Ustaz untuk dijawab. Ya terima kasih Pak Rifai dari Toli. Bagaimana kita menyikapi kelompok di lingkungan kita yang kerja layanannya itu hanya melayani orang terdekat atau kadang-kadang melayani orang-orang yang ya itu ya melayani orang yang terdekat atau orang yang melayani dengan catatan ya saya kira kita bukan politisi ya. Kita ini bukan politisi yang kita siap habis-habisan untuk konstituen kita. Kita udah jadi anggota DPRD, kita udah jadi kepala daerah, jadi bupati, jadi apa segala macam, jadi gubernur, terus datang ke kantong konstituen kita, terus kita gitu. Meskipun memang kepala daerah itu punya hak untuk memberikan dana hibah atau apa segala macam, itu ada hak prerogatif itu. Tapi bagi kita sebagai ASN sepertinya prinsip kerja yang diatur kayak sepertinya kita berbeda dengan para politisi itu yang tentu ya mereka ketika menjadi pejabat publik ya memang harusnya memang menanggalkan itu, tapi kan bagaimanapun nggak bisa dilepaskan bahwa mereka pasti akan memprioritaskan daerah-daerah di mana daerah yang menjadi kantong suara dia pasti kan. Nah kita ini kan bukan politisi masalahnya, kita ini ASN yang memang punya prinsip kerja yang inklusi, artinya siapapun yang datang butuh layanan ya itu harus kita layani gitu tanpa ini. Ya ini secara normatif aja bahwa di samping itu saya kira ya butuh ada pembinaan itu, saya kira pentingnya rapat bulanan di KUA tuh penting, saling mengevaluasi, dan saya kira itu harusnya kita ya harus bergaul secara dewasa, siap menerima masukan. Kadang-kadang kita semakin dewasa tuh kadang-kadang semakin kekanak-kanakan gitu, ditegur dikit tersinggung apa segala macam. Saya kira kalau di level
membangun kebersamaan di lingkungan kerja, saya kira itu penting banget. Employee gathering atau apapun lah yang bisa dilakukan oleh kepala KUA sebagai inisiator, saya kira itu penting. Nah, berikutnya saya kira supervisi itu yang melalui supervisi oleh Kasih Bimas, Kepala Kemenak. Saya nggak tahu kalau di daerah lain ada nggak itu. Saya kira ada lah. Sama saya kira. Di kabupaten kota lain juga ada. Saya kebetulan baru tadi kok kebagian supervisi apa segala macam. Nah, itu yang terus mengingatkan kita untuk memberikan layanan terbaik. Ya tentu saja saya kira nanti ada sanksi-sanksi administrasi yang dilakukan. Saya kira itu laporan-laporan itu bisa sampai sekarang. Saya nggak tahu ini tembok kantor itu ada telinganya, Pak Haifal, ada telinganya. Jadi karena yang kita anggap perilaku kita di luar dari hal-hal yang seharusnya kita lakukan sebagai staf atau sebagai pelayan keagamaan, baik itu kita sebagai staf di KUA atau penghulu atau penyuluh, itu pasti sampai kok ke bagian kepegawaian, ke Kasih Bimas kita, ke kepala Kemenak kita, udah pasti itu sampai. Malah kalau udah tingkatnya parah banget itu sampai Kanwil kok. Sampai Kanwil tahu, Kabit PNS kita tahu. Bisa kita dipanggil secara. Nah, apalagi sekarang akses makin terbuka. Di samping kita secara kelembagaan memang membuka kotak kaleng, kotak kritik itu, kotak masukan, dumas itu segala macam pengaduan masyarakat. Kedua, masyarakat secara organik juga hari ini difasilitasi medium atau alat-alat digital hari ini yang kita bisa divideokan, kita bisa difoto, atau audio suara kita yang kurang layak kita keluarkan, ya bahasa yang tidak layak kita keluarkan sebagai pelayan publik, itu sangat mudah sekali bocor. Kalau emang kita secara habit memang kelakuan kita seperti itu, mungkin kita berperilaku ke satu orang mungkin tidak akan terdetek, tapi karena itu jadi kebiasaan dan ada orang yang merekam yang apa, ya pasti bocor juga gitu. Pada giliran bocor juga. Ya pokoknya balik lagi lah ke tugas pokok utama kita sebagai yang punya wawasan inklusi, yang punya wawasan egaliter, non diskriminatif siapapun. Prinsipnya semua warga negara itu ya orang-orang klien kita yang harus kita layani. Baik Ustaz, terima kasih. Semoga saudara kita penanya bisa memahaminya karena waktu sudah mengingatkan kita Ustaz. Terakhir Ustaz, mohon closing statement-nya Ustaz sebagai bahan ilmu bagi kita semua lah. Dua detik saya boleh Ustaz. Ya, pertama tapi yang paling penting saya kira ya, kita sebagai penyuluh, ya saya sebagai penyuluh, saya kira tidak cukup berperan atau tidak cukup berperan pasif ya melayani keagamaan tupoksi kita tuh yang 12 itu ya, layanan. Ya itu semua kita kerjakan. Layanan halal, kita buka stand, kita buka gerai di pasar ini, di kelurahan ini kita buka. Terus layanan pemberantasan buta huruf itu oke, semua itu oke. Tapi juga saya kira kita perlu misalnya melakukan konsolidasi kepada tokoh-tokoh agama di sekitar kita, entah itu ustazah yang berpengaruh atau ustadz setempat yang berpengaruh atau pemuka-pemuka di pondok pesantren. Paling nggak kita sharing atau kerjasama atau ya pokoknya kita bagaimana caranya di dalam meningkatkan pelayanan kita yang inklusi, yang punya wawasan non diskriminatif, dan itu saya kira yang paling penting sekali, menggunakan bahasa agama, bukan bahasa political science, yang itu saya kira itu strategi komunikasi yang sebaiknya dihindari karena itu pasti akan melahirkan resisten. Sebaiknya pakai bahasa agama kita, pakai idiom yang kita punya di dalam hasanah kitab-kitab klasik kita juga, kontemporer kita itu kok banyak, saya kira itu yang bisa kita pakai. Baik, terima kasih narasumber kita yang luar biasa Ustadz Hafiz Kurniawan. Semoga sehat selalu Ustadz, berkah umur, mudah rezeki, mudah urusan semuanya. Baik, teman-teman, para peserta Zoom meeting yang dimuliakan Allah, dengan berakhirnya closing statement dari narasumber kita, maka untuk Zoom meeting kita berakhir.
satu kesimpulan yang mungkin bisa kami tangkap dari hasil diskusi kita, baik kita selaku penyuluh penghulu, kembalilah kepada apa namanya tupoksi kita sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustadz tadi, dan yang penting jangan diskriminatif, yang mementingkan, mendahulukan kelompok tertentu dalam pelayanan keagamaan dalam tugas kita di aplikasinya di kantor kita masing-masing atau binaan masing-masing. Baik, sebelum kita berpisah, kami ingatkan sekali lagi kepada saudara-saudara kami, teman-teman, untuk jangan lupa mengisi absen di kolom chat supaya nanti terekam untuk data sertifikatnya. Baik, Ustadz, kami rasa cukup. Terima kasih. Semoga Allah memberkahi kita semua. Salam sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya dari awal menjadi moderator, mungkin sudah banyak kekeliruan, kejanggalan. Mohon maaf semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Oke, teman-teman kita kita untuk diabadikan. tutup. Kita ada 8 slide bagi yang mau menyalakan kamera. Silakan. Saya hitung untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide 8. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sehat semua. Sama-sama. Kita tunggu fotonya ya. Baik. Makasih banyak lagi. Ya, sama-sama. Jangan Sama-sama. lupa, Semua. yang penting cepat lanjut, Kang. Baik. Pas aja. Izin saya matikan ya Zoom-nya ya. Oke, Kiai. Ya, baik. Assalamualaikum.